Halo semuanya, kembali lagi di Ayocast. Ini podcast Itats. Ini edisi spesial ya, daripada edisi-edisi sebelumnya, karena biasanya hostnya Mbak ya. Untuk episode kali ini hostnya ganti ya. Hostnya saya sendiri. Perkenalkan, saya Anwar dari jurusan Sistem Informasi. Khusus untuk episode kali ini dan satu episode berikutnya itu hostnya kebetulan saya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari jurusan Teknik Informatika. Ada Pak Andi Rahman dan Ibu Farida. Yep. Dari jurusan Teknik Informatika. Ini langsung ya, langsung Pak Kajur langsung. Langsung Pak iya, Kajurnya dan siap. Ibu Farida yang menemani di sini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke inti bahasan. Inti bahasan kita hari ini akan membahas ya, sesuai yang di judul. Kita akan membahas tentang mixed reality dan data science. Ini topik yang ngetren. Hari-hari ini kan banyak sekali orang-orang nyari topik atau berita tentang data science dan mixed reality, metaverse dan segala macamnya itu. Kita akan membahas tema tersebut ya selama 1 jam ya. Semoga bisa 1 jam atau lebih bersama Pak Andi dan Ibu Farida. Sebelum jauh ke sana, mungkin Pak Andi bisa memperkenalkan dulu. Mungkin kuliahnya dulu ya, Pak Andi dulu kuliah di mana dan bidang keilmuannya apa, kemudian Bu Farida juga demikian. Siap. Pak Andi dulu. Terima kasih Mas Anwar. Teman-teman, perkenalkan saya Andi Rahman. Mas Anwar, kalau cerita perkuliahan nih, ya. Saya S1 di Teknik Informatika ITAT, Mas Anwar. Jadi saya alumni ITAT. Berarti produk ITAT ya? Betul, produk ITAT. Kalau dulu tahun 95, saya masuk tahun 95 Mas Anwar. Tahun 95 itu waktu itu perkuliahan S1 4,5 tahun. Jadi dulu itu 4,5 tahun. Saya masuk 95, saya lulus tahun 2000. Jadi saya molor 1 semester. Kenapa? Karena waktu itu saya aktif di HMJ, Hima sebagai litbang. Terus saya ngurusin, dulu ada klub di informatika namanya Aditama Computer and Software Club dulu itu. ACSC singkatannya. Komunitas ini ya? Komputer, anak-anak informatika sendiri? Iya, lepas dari HMJ waktu itu. Berarti bukan di dalam HMJ ya Pak? Bukan, waktu itu lepas. Saya pun di situ juga ngurusi litbang. Akhirnya saya tinggal di HMJ, saya tinggal. Karena apa? Karena di litbangnya ACSC, terus saya juga masuk sebagai asisten labnya bahasa pemrograman. Waktu itu ketua labnya Bu Nur Muslimah gitu. Nah, kalau dari S1 terus untuk bidang saya ekspertisnya, karena memang Mas Anwar, saya memang kami bukan keluarga kaya ya. Kalau mama bukan keluarga kaya, biasa bapak saya sopir. Hanya saja kalau saya lihat teman-teman main game, itu saya cuma lihat. Ya. Jadi pengalaman dulu, kalau orang-orang dulu main Nintendo atau speaker itu saya cuma lihat aja. Tahun berapa Pak Andi itu Pak? Itu kalau saya dulu SD tahun 83-an ya. Dalam 83 itu gamenya ini berarti? Masih apa ini, jinggo-jinggoan. Atari gitu ya? Atari, betul, seperti itu. Jadi waktu itu memang masih, ya Super Mario paling jaya ya. Waktu itu memang Super Mario Bros. Super Mario Bros. Yang awal ya? Betul, yang awal. Nah, di situ karena saya tidak pernah punya barang game-game, terus kuliah di komputer. Waktu itu bapak, kamu ngambil apa? Aku ambil komputer aja. Terus pakai komputer, nggak tahu nanti mau seperti apa, nggak tahu kita. Lalu kuliah di game itu, di informatika itu semester 1 saya nabung ya, uang saku saya per hari Rp2.000 Mas Anwar. Terus saya nyelengin setiap hari, sisanya saya berikan bensin, makan sama buku. Nah, buku ini yang membuat saya akhirnya gimana sih cara yang buat game waktu itu ya. Ya waktu itu belum ada internet kayak sekarang. Aduh, ya, ada pun sejamnya itu 10.000 sejamnya. Tapi lemotnya minta ampun. Apa di Surabaya sudah ada Pak? Ada di Kelampis itu. Yang banyak penyewaan persewaan ruko-ruko digunakan untuk sewa warnet ya. Sejam 10.000. Itu lemot minta ampun. 10.000 duit zaman dulu mahal. Oh, mahal, pasti. Nah, dari buku game itu pun saya belajar yang asik ini,
buku game pertama kali saya beli itu judulnya seri aplikasi pemrograman game SAP. Yeah. Itu yang membuat bukunya itu Agustinus Nalwan. Nanti Om Agustinus ini yang mungkin akan tak sebut ini, Agustinus Nalwan ini mungkin beliaunya akan tahu. Beliau telah nyiptain banyak buku game. Game Pascal yang biasa. Beliau itu lulusan Australia S2-nya. Tinggalnya di depan Uranus di Kertajaya. Yeah. Saya tahu karena saya pernah minta bukunya. Jadi dari saya membuat game yang kecil-kecilan 2 dimensi, terus 3D sampai ke Wordcom C++ waktu itu. Dan itu memang berjalan terus sampai akhirnya saya di tahun 98 itu Mas Anwar. Nanti ini ada keterkaitannya. Di tahun 98 itu saya skripsi tentang virtual reality. Tahun 98 akhir saya pakai namanya dulu enggak ada yang beginian, enggak ada yang VR begini. Waktu itu memang yang saya tahu ada 3D Studio Max, ada Maya tahun 98. Saya pakai VRML, Virtual Reality Modeling Language, dan itu jujur tidak ada panduan sama sekali. Hanya punyanya pengarang VR itu hanya 2 waktu itu. Gak yang di Indonesia. SDK kayak zaman sekarang ya Pak? Enggak, itu karena script. Mainnya main script soalnya. Itu kayak VB script gitu. Karena kita main JavaScript-nya. Jadi dulu mainnya VRML itu pakai JavaScript. Dan itu developnya bisa pakai, kalau objeknya bisa pakai 3D Studio Max atau waktu itu pakai 3D Modeler. Cuman saya karena VRML itu bahasanya pakai 0 dan 1, jadi jujur programnya banyak. Karena saya skripsinya simulasi Prapen, kampung Prapen itu, virtual village ya, waktu itu saya buat. Dan itu saya pakai komputer Pentium 2 400, saya masih ingat itu. Dan itu betul-betul waktu itu saya mikir, apa ya, siapa yang mau ngambil saya? Karena waktu itu game bukan game ya, 3D itu siapa yang mau pakai zaman segitu? Karena waktu itu masih ingat saya membuatkan teman-teman ikut di klubnya teman-teman itu membuat aplikasi kebanyakan database doang. Saya mikir kira-kira punyaku ini laku nggak ya besok? Karena itu nempel di ijazah soalnya gitu itu. Itu 3D ya Pak? 3D. Itu pakai web. Tahun 98. 98. Tahun itu PS2 yang pakai 3D itu belum ada. Nah, itu. Mungkin PS1 udah ada di Surabaya, cuman ya. belum familiar. Enggak semua orang punya PS1 waktu itu. Ya. Dan itu betul-betul sebenarnya di mana ini? Di ITATS yang skripnya VRML itu hanya anak-anak lab, aslab bahasa pemrograman waktu itu. Dan itu betul-betul ada saya, ada Erwin, ada Mas Komang, ada Edwin, dia jadi 4 orang sama 2 lagi Mbak Ayu sama Mbak Rani kalau nggak salah waktu itu, saya masih ingat. Itu mereka semua VRML, nggak ada dosen. Waktu dosen memang tidak seperti saat ini ya. Dulu beliaunya kan masih senior, jadi nggak mungkin ngikutin perkembangan zaman secepat itu. Tetapi alhamdulillah dengan didikan beliaunya kita ada semangat untuk itu. Nah, dan itu betul-betul semua yang skripsinya VRML itu 80% dapat A waktu itu. Dan di antara segitu banyak, Mas Anwar, skripsi saya itu struktur programnya paling enak dibaca. Sehingga skripsi saya itu digunakan pameran Indosat multimedia waktu itu di Indosat. Dan itu kebanggaan ini. Ada Indosat. Dan itu waktu itu saya masih ingat masih mau masuk ke IM2. Masih mau menciptakan IM2 waktu itu. Karena saya waktu ngelamar di situ juga dimarahi sama big bossnya karena teknologi kita kan komputer, mereka kan telecommunication. Jadi ingat zaman segitu majalah enggak ada, susah banget. Terus informasi juga enggak segencar sekarang ini. Jadi waktu itu saya menciptakan VR untuk simulasi kampung virtual Prapen itu, saya udah mengenal HMD, Head Mounted Display. Kalau sekarang kayak Oculus gitu ya, seperti itu. Itu pun udah ada Cave, ada lagi simulasi pakai yang gambar-gambar pakai untuk virtual 3 dimensi itu teori udah ada dalam segitu. Itu virtualnya Prapen itu apa Pak bentuknya? Kayak open world. Iya. Game sekarang mungkin kayak GTA gitu ya. Betul iya. GTA kayak Watch Dogs itu cuman waktu itu virtual reality dan kita merasakan seolah-olah di situ. Betul itu. Jadi, itu asiknya.
Ya, berarti Pak Andi ini sudah menemukan metaverse. Oh iya betul. Iya, Itu yang istilah metaverse kan ini itu. ya, cuman istilah aja Bu Farida. Sekarang istilahnya Ya, Pak namanya Andi. metaverse soalnya. Iya. Itu memang sering kali kita ngomong-ngomong, oh ala ini zamanku dulu namanya begini. Iya. Sekarang namanya metaverse gitu. Itu Pak Anwar kalau pengen saya. Kalau S2 saya di ITS. Oke. Saya ambil di teknik informatika juga. Cuman karena bidang minat saya di rekayasa perangkat lunak, jadi saya ngambil rekayasa perangkat lunak. Kebetulan pembimbing saya itu Bu Siti Rohimah sama Pak Dwi Sunaryono. Dan nilai saya paling baik di S2 adalah game. Ini enggak, itu game. Balik lagi ke game ya, Pak? Iya, game lagi dan itu nilainya A, paling besar di antara yang lainnya. Bahkan dosen saya waktu itu nyuruh saya supaya kalau S3 ambil mata kuliah, ambil game aja. Cuman saya enggak ini, saya game itu hobi soalnya. Saya lebih suka ke software engineering ketimbang gamenya, itu game itu untuk hobi. Itu ini kalau saya bicara sedikit mengenai industrinya ya Pak Andi. Yeah. Kalau sekarang gamenya di Indonesia ya, terutama itu sudah jadi industri. Betul. Dan developer lokal pun sekarang sudah banyak yang bagus. Iya, Teman-teman kalau mau download game lokal, rekomendasi saya namanya Coffee Talk. Cari di Steam itu bagus tuh. Oke. Bikinannya Toge Production. Oh iya, betul. Oke, berikutnya Bu Farida mungkin bisa memperkenalkan sekolahnya dulu, S1-nya dan kenapa bisa milih bidang minat data science yang sekarang jadi bidang minatnya Bu Farida. Monggo. Halo semua, thank you Pak Anwar. Tadi udah dengerin dari ceritanya Pak Andi, luar biasa. Nama saya Farida, saya juga sebenarnya dari ITATS Informatika juga. Berarti produk ITATS juga. Benar. Iya. Dan dulu Pak Andi ini udah jadi dosen, saya jadi mahasiswa. Sama. Saya juga kan? Mahasiswanya Pak Andi. Iya kan. Nah, harusnya Pak Andi yang di sini. Cuman saya nggak pernah diajar Pak Andi. Nggak pernah diajar Pak Andi. Justru yang pernah ngajar saya itu Bu Tutu. Bu Tutu dan Bu Nur Muslimah. Pembimbingnya siapa Bu Farida? Bu Sulis. Pembimbingnya itu sendiri. Pak Andi. Jadi pembimbing saya, pembimbing kedua Bu Sulis. Pembimbing pertama dulu itu namanya Bu Awaludiah. Awaludiah ya Pak ya, dulu itu ada dosen Bu Awaludiah. Jadi emang dari awal kalau bicara kuliah mungkin hampir sama sih dengan Pak Andi. Saya nggak punya komputer. Oke. Jadi emang kita nggak punya. Tahun berapa Bu Farida S1-nya dulu? 2003. 2003. Saya masih SD. Iya terus. Memang mahal soalnya komputernya. Iya. Kalau nggak orang kaya nggak mungkin. Iya. Saya aja komputer pertama itu komputer X86 kalau salah. MMX, sorry. MMX. Ya. Itu aja ngerakit akhirnya. Iya betul. Jadi karena mungkin saya kuliahnya malam. Jadi mahasiswa malam. Dimana satu kelas tuh yang cewek cuma 3 satu kelas. Paling cantik sendiri pastinya. Karena kan dulu ceweknya kecil sedikit ya. Nggak mungkin banyak soalnya. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang. Tapi kalau pengen banyak justru kuliah pagi. Oh iya. Kalau malam rata-rata kan kerja. Nah di ITAS ini kan memang memfasilitasi itu ya. Jadi ada yang kerja. Nah satu kelas cuma 3 ceweknya, satunya itu sudah karyawan kayak PSI gitu ya di ITS. Jadi yang lain itu justru di kelas itu sudah ada yang namanya analis sistem, ada yang programmer. Masih mahasiswa betul? Masih mahasiswa. Jadi mereka sebenarnya sudah expert ya, cuman butuh yang namanya ijazah, tetap butuh itu. Jadi mereka untuk meningkatkan kemampuan juga mereka kuliah. Nah dari situ kenallah sama teman-teman ini, belajarnya justru dari teman-teman yang udah kerja. Iya. Tapi enggak ini. Sorry Farida, saya potong. Biasanya ya kalau dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang sudah kerja dan levelnya udah tinggi di perusahaannya. Itu kadang tekanan mental bagi yang belum kerja. Enggak sih. Jadi ada untungnya satu angkatan itu justru malah belajar enak gitu. Belajar. Contoh yang dia sistem analis. Dia kan udah levelnya di atasnya programmer nih. Itu yang justru ngajarin kita untuk clean code. Saya belajar awal dari clean code dari beliaunya. Saya lupa namanya, sekarang di Bali udah jadi punya perusahaan sekarang di Bali, software ini engineer dia. Justru belajarnya dari itu, jadi ngerakit komputer pun juga dibantu teman-teman malam.
otomatis cowok semua kan. Iya. Nggak ada ceweknya. Benar. Nah itu sih, dan aktif juga di BEM, dulu kan ada BEM ya. Ada BEM, aktif di situ, HMJ juga, cuman lebih banyaknya di beberapa UKM juga. Memang seneng sih, seneng organisasi, seneng kegiatan, intinya yang positif sih kayak gitu. Kalau ngomong tadi, kenapa nih kok tiba-tiba penjurusannya ke data science? Data science. Jadi sebenarnya itu awalnya dari database. Database itu suka waktu itu yang ngajar itu Pak Budi yang ITS. Informatika ITS. Ya. Beliau itu yang pertama kali ngajarin saya tentang web. Pertama kali ngajarin web, PHP native kan zaman segitu. Terus kemudian database-nya, implementasinya, dari beliau itu saya tertarik. Akhirnya untuk belajar database itu ngumpulin nota. Kalau mau bikin output nih, sistem, dari mana nih outputnya? Kalau nggak ada bayangan dia nggak bisa. Mungkin saya belajarnya dari output dulu. Apa sih yang diinginkan? Ya? Oh, dari outputnya kayak gini. Oh, berarti ini apa aja ya? Nah, di breakdown. Nah, dari situ akhirnya berdulu sama data, oke lah ya. Kemudian skripsinya tentang web Surabaya. Jadi web yang sparkling Surabaya, yang ada sparklingnya, pertama kali saya buat itu memang tahun berapa Bu Farida? Tahun 2007. 2007-2008. Itu saya buat Dinas Pariwisata Surabaya. Pakai PHP waktu itu? PHP. Native juga kan, zaman segitu belum ada framework, belum ada. Jadi native, bikin di web itu sudah ada kayak misalnya kita nih posisinya di sini, kita mau nih itu waktu itu wisata kuliner. Jadi kita mau kemana wisata kuliner terdekat, itu kita bisa search. Jadi di situ sudah ada. Kemudian saya mau naik apa, itu juga ada rekomendasinya. Semacam ini ya, City Explorer gitu ya. Jadi kalau saya mau ke sana kira-kira berapa lama dan bisa naik apa? Gitu. Benar. Dan di situ ada videonya juga. Sudah saya iniin. Jadi videonya ya udah ngedit sendiri juga. Terus habis itu gimana nih supaya waktunya nggak terlalu banyak sehingga orang ketika buka website nggak terlalu nge-lag-nya. Nggak nunggu lama ya? Ya, nah kayak gitu. Dan pasti itu belum Android ya Bu, karena tahun itu Nokia ya. Namanya Nokia. Siemens C45. Masih inget tuh. Iya, SQ-Lite aja berapa tahun kan? Udah ini. Nah dari situ sih awalnya dari situ sampai kok kayaknya menarik ya. Ternyata data itu oke ya. Tapi itu masih waktu itu ya udahlah sebatas itu dulu. Baru S2-nya, justru malah S2-nya itu suka akhirnya bergelut di data. S2 mana dulu nih? Sebelum dulu dong. S2-nya di STTS. Alumni STTS ya? Alumni STTS. Jadi sama Pak Kadafi, sama Pak Reza, Pak Hendro. Pak Hendro itu kakak kelas di kita juga. Adik kelas juga. Adik kelas saya, tahun 97. Pak Hendro tahun 97. Pak Hendro tahun 97, saya 95. Akhirnya Pak Indra itu seangkatan Bu Farida? Enggak. Lebih tua jauh. Oh iya. Jauh. Cuman yang S2-nya S2-nya kan kelasnya Bu Farida di STTS juga. Awalnya mau ke mining, ternyata dosennya full. Jadi dosen pembimbingnya full. Dilemparlah ke Citra. Dari situ belajar Citra dari nol, serius dari nol. Karena S1 itu waktu itu Citra itu pilihan ya Pak Andi. Dan saya nggak ngambil itu karena memang fokusnya di database dan web. Dan waktu itu mungkin nggak populer juga ya? Enggak, masih Citra belum. itu, Citra di tahun itu masih belum populer seperti sekarang ya implementasinya ya. Belum. Jadi akhirnya ya udah di S2 itulah belajar dari nol tentang Citra. Sampai waduh, ini belajar dari nol. Tapi anehnya mata kuliah yang paling bagus itu Citra. Citra digital. Akhirnya mau nggak mau kan, ya udah diarahkan ke sana. Akhirnya dari situ, sama aja sih ini juga bisa grab data ya, cuman mungkin tipe datanya beda. Gitu. Nah kalau yang sekarang
oh ternyata perkembangannya luar biasa. Ada yang kita kenal data science atau ilmu data. Iya. Ilmu data, mau itu teks, suara kan. Nah ternyata manfaatnya gede. Nah dari situ akhirnya ya udah, karena mendalami itu ya. Karena emang awalnya sudah punya fondasi lah. Ya. Kira sama yang text mining itu apa sama sih, itu tekniknya ya? Tekniknya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngobrol sebentar ya tentang data science, itu sebenarnya adalah insight-nya dari data. Data science itu berarti terminologi umum aja ya, secara umum. Iya. Pengambilan data. Iya. Tidak hanya pengambilan data, tapi kayak setelah pengolahan. Nah itu pasti kan ada nilainya, gitu loh yang dimaksud data science itu nilainya apa, terus bisa ngapain, lebih ke sana. Tapi kalau kita ngomong teknik, nah itu baru ada data mining, macam-macam, ada text mining, machine learning, deep learning. Nah itu adalah teknik caranya. Berarti apa namanya, data kemudian citra, kemudian sekarang ke data science. Iya, sebenarnya sama aja. Karena kalau citra itu berarti beririsan sama Pak Andi ya? Benar. Ya berarti benar. Sengaja diarahkan citra itu memang biar beririsan gitu. Iya, atau biar saya berdua terus ini. Couple terus saya. Iya, maksudnya ya kan sekarang implementasinya memang nggak bisa keilmuan itu nggak bisa sendiri, karena mau nggak mau kolaborasi ya. Iya, eranya emang era kolaborasi. Jadi kalau sendiri emang nggak bisa. Apa ya, maksudnya itu value-nya akhirnya kurang. Benar. Value-nya kurang. Justru kalau data science, kalau kita memang benar-benar ini, itu nggak satu mata, istilahnya mata kuliah atau satu jurusan ilmu saja, tapi itu kompleks, tergantung case-nya aja kita mau kemana. Gitu. Itu social science Pak Anwar, Mas Anwar sebenarnya. Social science itu betul-betul bisa memanfaatkan segala ilmu. Jadi jujur saat kita berkembang itu tidak bisa kita ngomong aku informatika, ya informatika enggak. Malah harusnya ya informatika ketemu sama orang hukum atau ketemu sama orang pertanian, kita bisa kolaborasi di situ untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik sebenarnya seperti itu seharusnya. Memang rumpun komputer tidak selayaknya dia berdiri sendiri ya. Betul, iya. Terutama mungkin seperti data science, mungkin human computer interaction itu interaksinya lebih sosial. Iya. Justru yang anak-anak UX itu justru sudah mulai belajar teknik pengolahan datanya. Ya kan? Karena memang tuntutannya begitu ya. Benar, tuntutannya zaman sekarang. Ya, kalau dia berdiri sendiri dengan bidang keilmuannya itu saja ya pasti nggak bisa berkembang. Betul. Jadi pasti harus belajar yang lain buat melengkapi. Oke, berikutnya nih ada ini sebenarnya saya mengumpulkan pertanyaan ya Pak Andi. Oke, siap. Mengumpulkan pertanyaan apa yang ada di internet, gambaran tentang informatika. Ini ada banyak pertanyaan, ini saya ambil beberapa yang mewakili mereka. Ini ada beberapa pertanyaan seperti apakah di informatika itu harus bisa ngoding dan seterusnya. Jadi ada banyak. Nanti saya bacakan satu-satu. Tapi saya mau tahu gambaran umum dulu Pak. Teknik informatika kalau di ITAS itu kira-kira seperti apa? Dan apa yang dipelajari dan siapa yang bisa masuk ke teknik informatika? Siap. Waduh, asik ini. Jadi gini. Informatika itu seperti apa? Kalau saya ngomong di saya pribadi, tapi ini pengalaman buat teman-teman semuanya nih. Ini yang saya agak berat dengan kondisi mahasiswa yang dibingungkan dengan sesuatu. Tapi jujur Bu Farida, Pak Anwar, MBKM ini sangat membantu loh, membantu pola pikir ini. Teman-teman, kalau saya sendiri Mas Anwar, Pak Anwar, saya itu lulusan SMA. Tadi saya bilang bahwa bapak saya bilang, "Yo jurusan apa?" Komputer, waktu itu komputer. Iya. Komputer, Pak. Ya wis, bilang kita pakai gitu. Namanya belum informatika. Iya. Namanya belum informatika. Dulu kan ilmu komputer ya, Pak. Teknik informatika komputer dulu. Teknik informatika komputer karena dulu 50% ilmu informatika, 50% ilmu elektro. Dulu itu. Karena saya masih ingat, saya masih dapat 7 segmen, masih dapat apa namanya itu? Saya lupa ya, jadi itu ada semua biasanya 50% elektro semua. Jadi dulu terus baik lagi saat kita kuliah
dimanapun terutama di ITATS itu pasti diajarin mulai nol Mas Anwar, pasti mulai dari nol. Nah, tidak perlu takut teman-teman semuanya, karena saya itu bukan orang informatika, bukan orang teknik, saya itu anak TKJ, bukan, ini anak SMA. Bahkan saya punya mahasiswa dulu itu dia backgroundnya boga. Waduh. Lah itu gak perlu takut. Lawang ilmu saat ini tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu buku susah, internet lambat. Sekarang udah semua, tinggal kemauan Anwar. Nah, informatika seperti apa? Informatika itu di teknik informatika teman-teman akan diajarin bagaimana sebenarnya mengenal teknologi satu, terutama di bidang informatikanya. Di sini kita mendapatkan informasi tentang bagaimana membuat program sebenarnya, bagaimana kita menggunakan teknologi, terus bagaimana kita menggunakan algoritma kayak Bu Farida tadi nih, data science dan sebagainya. Nah, di informatika itu Mas Anwar dibagi menjadi 3 bidang minat. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak, yang kedua sistem cerdas atau B disebut orang-orang AI yang kedua yang ketiga komputasi berbasis jaringan atau yang punya jaringan komputer. Jadi teman-teman kalau masuk di teknik informatika ITATS itu langsung ada 3 nih yang kita bisa pilih. Mau fokus ke bagaimana membuat software di rekayasa perangkat lunak, atau bagaimana memanfaatkan algoritma untuk membuat sistem cerdas di bidang minat tadi AI itu tadi. Ada lagi komputasi berbasis jaringan, di mana dia akan diajarin bagaimana berhubungan dengan jaringan komputer, develop jaringan, ngitung-ngitung security network gitu ya, sampai pemrograman mobilenya untuk jaringan pun seperti apa. Jadi kalau di informatika itu kompleks, dan tinggal nanti di semester 5 itu teman-teman tinggal lari mau kemana gitu loh. Berarti peminatannya itu mulai semester 5 ya? Semester 5, betul. Semester 5 nanti bisa memilih 3 itu? Salah satu dan ketiga. Salah satu. Tinggal kecenderungan di mana? Bidang minatnya di mana? Yang agak seperti di ITS waktu itu game itu Mas Anwar itu masuk RPL. Meskipun tidak mati di sisi game itu RPL toh, tapi juga ada AI-nya, ada jaringannya dan sebagainya. Kayak .ai itu kan developnya semua, .ai itu semua bidang itu dipakai RPL untuk develop aplikasinya, UI UX main gitu ya. Seperti tadi ya Pak, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, RPL pun kadang-kadang kalau Pak Rektor bilang ini, Pak Andi, anak buat mindset bahwa kalau anak mau belajar game, informatika punya. Tapi memang itu buktinya anak-anak RPL banyak yang membuat game. Sebenarnya hobi ya, karena zaman sekarang malah hobi, kalau dulu kan enggak. Memang betul-betul saya pingin enggak orang hobi banget. Enggak mau, susah memang. Tapi kalau sekarang kan enggak. Anak dimulai dari hobi main game, lalu dia mencoba untuk menciptakan game seperti itu. Jadi seperti itu Pak Anwar. Jadi di informatika seperti apa ya kita tinggal milih aja. Apapun ilmu mas-masnya nanti, SMA, SMK tadi bisa. Atau hotel dan sebagainya, boleh kok masuk. Karena memang kita support dari awal, diajar mulai awal, tinggal kemauan. Bu, saya dulu kuliah Mas Anwar. Kuliah ini penting nih. Anak SMA itu kan sing ditakuti matematika. Betul Pak. Wah itu saya apalagi SMA-nya IPS ya. Betul. Atau bahasa. Gitu. Kalau saya dulu masih A1 Mas Anwar. Jadi saya di SMA Dharma Wanita ya. A1 saya kuliah di ITES itu ngulang matematika 2 sama 4. Kan dulu kita masih banyak matematika tuh. 1, 2, 3, 4 terus diskrit dan sebagainya. Nah itu setiap kali kuliah sampai masih banyak. Baru peralihan itu kayaknya zamanku deh Pak. Mulai kalkulus itu cuma 2. Nah, itu. Kalkulus 2. Kalau zaman Pak Andi itu sampai 4 kalau nggak salah. Itu belum diskrit, belum numerik loh ya. Jadi setiap kali mata kuliah matematika 2 sama matematika 4 saya tuh mesti nggak lulus. Sampai ngulang 4 kali. Nah, ini teman-teman pegang omongan saya ngulang matematika itu 4 kali. Jadi kuliah tuh 4. Saya janji kalau saya lulus kan 56 nih nilai C. Saya akan bersyukur dan tidak akan tak ulang lagi. Akhirnya semester 8 saya baru lulus. 2 dan 4. Jadi itu betul pengalaman 4 kali ngulang betul-betul. Waduh. 4 kali ngulang tuh dosanya sama semua atau dosanya berbeda. Cuma kalau dulu kan kita pakai ITS tuh zaman saya. Jadi ada Pak Arjo koordinatornya. Benar. Jadi yang ngajar bukan Pak Arjo,
Tapi soalnya di Pak Arjo. Oh gitu. Iya, dulu itu gitu. Tapi ya betul-betul, waduh, tantangannya berat banget. Tapi ya syukurlah, artinya begitu keluar bisa kok, bisa. Tinggal kemauan saya Pak. Iya. Kalau ada anak bilang nggak mampu, nggak ada. Karena dia, sih Pak, itu ada kan alumni kita itu farmasi loh. Sekarang malah dia jadi back end, back end engineer. Kerjanya jadi back end. Dulu meracik obat ya, sekarang meracik obat, sekarang meracik program. Karena betul-betul bisa kok sebenarnya. Kalau mau dan niat, apalagi niat. Apalagi sekarang kan semuanya lengkap ya. Internetnya cepat ya. Mau referensi apa? MBKM itu Mas Anwar, MBKM itu salah satu Pak Nadiem ini betul untuk salah satu bagian ya. Jadi orang awam pun dengan ikut eventnya MBKM itu jurusan A, jurusan B, langsung informatika bisa. Karena tutorialnya udah lengkap gitu loh. Betul. Jadi tidak perlu bingung dengan saya harus bagaimana. Tapi sebenarnya paling enak itu informatika loh. Karena bondone laptop tok soalnya. Iya, laptop sama otak itu loh. Mau berpikir. Kalau kita beli laptop paling 17 juta untuk 5 tahun nanti itu. 5 tahun untuk garap segitu bisa sebenarnya. Tinggal sementara ini anak kalau beli laptop gede untuk main game, hanya untuk main, tidak pernah ngoding. Jadi berarti itu betul. Tidak pernah menghasilkan sesuatu, itu karya apapun itu. Nah, itu yang harusnya dipegang teman-teman. Jadi gambarannya informatika seperti apa ya tadi? Bahwasannya teknologi kamu diajarin, algoritma kamu diajarin, tinggal implementasinya saja. Tinggal mau apa enggak teman-teman. Itu Mas Anwar. Iya. Mungkin Bu Farida ada tambahan? Iya. Kalau saya boleh bilang ya. Itu tadi mungkin pertanyaan yang paling sering itu apakah harus bisa ngoding? Apakah harus bisa ngoding? Di awal-awal yang nggak ada. Masih itu justru dia nggak bisa ngoding sama sekali loh. Karena ada mindset yang salah ya. Kadang itu harus ngoding. Iya, atau harus dari SMK yang komputer. Betul. Entah TKJ atau RPL. Enggak. Bu Farida dulu apa? Saya dulu SMA. SMA kok. Saya dulu SMA dari Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. Nah, itu malah kalau saya sendiri waktu kuliah bukan langsung diajarin ngoding. Zaman dulu malah nggak ada, Pak. Logikanya yang diasah. Sebenarnya kan matematika itu ngasah logika. Dan problem solving betul. Yang diajarin itu problem solvingnya dulu. Zaman kita beli komputer gimana? Nggak bisa. Pak. Laptop nggak ada. Nggak ada. Mungkin ada tapi mahal. Kalau nggak kaya, orang kaya nggak bisa. Kalau nggak crazy rich nggak bisa. Nggak bisa, betul. Kalau orang tuanya nggak tajir banget, benar. Nggak bisa. Susah. Dan dulu laptop itu yang topable sekali, beratnya mungkin lebih dari 2 kilo. Dan itu kita betul-betul dari logik yang diajarin sama teman-teman bapak ibu dosen di ITS itu logiknya loh. Memang sebagian jadi nggak langsung logiknya. Logiknya dulu, kalau logiknya oke, baru dikenalin. Jadi yang masuk ke informatika apakah yang harus sudah bisa ngoding? Salah. Itu kalau udah bisa ngoding, jangan informatika kalau bisa belajar yang lain supaya implementasinya lebih luas. Itu sih. Oke. Oh iya, tadi Pak Andi kan menyinggung MBKM. Iya. MBKM. Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan MBKM di informatika dan MBKM itu secara umum itu apa gitu, dan apa pentingnya bagi mahasiswa? Ini yang awal-awal sebelum MBKM Mas Anwar. Saya itu salah satu orang yang suka mendongkrak sesuatu. Apa itu? Di tahun saya bukan disponsori oleh seseorang ini, tapi saya ngomong pengalaman pribadi. Kalau nggak salah di tahun 2014. Nggak apa-apa, di sini bebas. Bebas ya. Iya. Mohon maaf. 2014 di coding ini pertama kali. Di coding itu sudah lama sebenarnya. Waktu itu yang saya tahu ada Mas Narendra, ada Mas Yosa. Saya kenal beliau di awal-awal karena saya mencoba pertama kali. Saya itu suka mendongkrak sesuatu Mas Anwar. Saat itu saya mencoba ambil kelasnya di coding. Kelas game waktu itu HTML5. Coba. Strukturnya bagus. Ada teori, ada contoh. Ada teori, ada contoh. Dan itu teori yang dikerjakan mulai awal, akhirnya kalau disusun step by step, itu menjadi satu produk baru. Dan itu pertama kali saya bilang, saya nggak sponsori di coding, tapi saya ngomong pengalaman. Mas Yosa, Mas Narendra nanti berterima kasih ke kita deh, karena kita ngomong tapi ini pengalaman pribadi. Saya nyoba kelasnya di coding bolak-balik.
Dan itu berhasil. Akhirnya semester 1 saya mendobrak bahwa anak tidak bisa ngoding, gak ono. Akhirnya semua kelas saya setiap tahun di tahun 2014-2015 itu tak suruh ambil tes coding. Dan di situ 90% lulus. Saya nggak ngomong semuanya, 90%. Kenapa? Nggak lulus itu karena mereka tidak aktif soalnya. Dan itu mereka bisa dapat sertifikat waktu itu. Dan sekarang sertifikat di coding itu baru berani ngomong ada sertifikat kompeten gitu di codingnya itu. Dan itu betul-betul bagus. Nah, karena kondisi seperti itu, kita ke MBKM, saya kan mendongkrak nih mereka-mereka yang bukan bidang informatika, apakah bisa buat program? Bisa kok dengan tekniknya di coding. Lalu MBKM ini kan sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana seseorang diwadahi informatika kalau mau ngambil bidangnya desain produk, boleh kuliah di situ. Enaknya ilmu kita bertambah. Betul. Terus kalau saya mau ngambil di UPH, misalnya ada UPH, ada Petra, ada mungkin BINUS, buka MBKM, saya bisa ambil ilmunya mereka. Tidak harus ambil informatika. Betul. Misalnya saya taruhlah BINUS gede di bidang A, saya ambil di situ. Boleh. Atau produk Coca-Cola membuka MBKM juga. Terus bidangnya itu manajerial. Saya mau ambil boleh, tidak apa-apa. Dan itu sangat membantu kita untuk membantu ilmu kita banyak. Ya. Nah, terus kolaborasi itu tadi ya Pak? Betul, kolaborasi tadi. Sehingga mahasiswa punya ilmu banyak. Gitu. Ya. Memang tidak sesuai dengan bidang kita, karena memang yang diharapkan itu MBKM adalah mahasiswa mempunyai ilmu di bidang di luar informatika. Seperti itu. Dan itu sangat bagus loh untuk kita semua. Supaya insight-nya mahasiswa juga nambah. Betul, iya. Nggak cuma itu aja ya, pelajari selama kuliah. Benar sih. Dan sebenarnya MBKM itu kan si Mas Menteri nih. Nah, itu kalau di luar negeri biasanya memang diwajibin malah. Diwajibin ngambil mata kuliah yang tidak ada kaitannya, bukan tidak ada kaitannya, tapi di luar dari penjurusannya dia. Sebenarnya kenapa kalau di luar orang yang software engineer ketika dia ketemu nih sama klien permasalahannya apa, dia langsung cepet nyambung. Nah sebenarnya kan dari situ. Iya. Karena dia punya pengalaman di luar dunianya itu ya. Benar. Dan ketika ketemu sama orang lain pun yang enggak se-background, dia masih bisa nyambung. Benar. Nah sebenarnya kan di situ. Dan juga yang sekarang MBKM sekarang itu gimana gap nih antara pendidikan perguruan tinggi ataupun akademis itu nggak terlalu jauh dengan industri. Iya. Jadi yang diminta industri itu diharapkan cocok gitu ya. Benar. Dengan apa yang dihasilkan sama perguruan tinggi. Iya, karena gap talent ya, untuk gap talent teknologi di Indonesia tuh masih gede banget. Kebutuhannya tuh masih gede, peluangnya masih banyak. Ya karena itu tadi sih. Makanya akhirnya ada MBKM itu harapannya mahasiswa kita kemampuannya itu setidaknya bisa memenuhi setelah mereka lulus. Oh di industri butuh ini, oke, gue udah ready. Nah kayak gitu sih. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman gambaran mengenai MBKM gitu ya Pak Andi. Farida. Jadi ini memang program yang bagus sekali. Artinya mahasiswa itu bisa dapat pengetahuan atau bisa dapat gambaran ya, tentang apa yang ada di luar dari bidang keilmuannya dia, yang tujuannya untuk melengkapi, supaya dia bisa dapat wawasan baru. Ini karena saya sendiri juga pegang kelas MBKM itu di kelas saya ngajarnya e-business, tapi di kelas itu ada arsitektur, ada perkapalan, ada mesin, ada industri. Empat mereka butuh loh. Iya, mereka butuh, dan akhirnya saya tanya memang itu kepake karena insight dari bisnis nanti ketika mereka terjun di industri itu pasti kepake. Itu kepake. Iya. Oke, ini langsung kita ke inti bahasan ya. Jadi tema hari ini kan mixed reality. Oke. Sebentar, ini berapa menit? Sudah 40 menit. Belum ke intinya. Biasanya 40 menit ini habis di inti topik, Pak. Oke. Tapi ini belum ke inti, udah 40 menit. Kalau panjang nanti kita bikin 2 part. Oke, siap. Iya, kita bikin 2 part. Ini tema bahasanya kan mixed reality dan data science. Ini yang bikin saya penasaran irisannya nanti ada di mana. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin saya ke Pak Andi dulu. Okay. Jadi mixed reality ini sebetulnya apa?
Dan ini kan hubungannya sama metaverse yang lagi booming banget. Iya. Padahal kita di informatika juga itu bukan sesuatu yang benar-benar baru ya. Iya. Betul. Pak Andi bisa diceritakan. Oke, siap. Balik ke zaman saya Mas Anwar. Iya. Waktu itu saya membuat virtual reality kan pakai virtual reality modeling language. Waktu itu memang boleh ya? Boleh. Waktu itu memang untuk develop, jujur saya tidak punya komputer yang canggih. Saya punyanya cuman Pentium 2 400 dengan dukungan SSE kalau nggak salah supportnya itu. Bukan SSD ya Pak? Bukan SSE. Jadi jujur waktu itu buatnya pakai JavaScript. Nah waktu itu yang sering kali dilupakan sama teman-teman adalah saat develop sebuah VR virtual reality itu adalah perbandingan atau skill, karena di dunia maya sama di dunia nyata itu beda. Betul. Ini saya sebelum ngomong ke metaverse atau mixed reality ya. Jadi waktu itu oh iya Pak Andi, sorry saya potong sebentar. Kalau di zaman itu bentuk alatnya itu kayak apa Pak? Nah bentuk alatnya sama kayak Oculus. Oh gede. Sama. Iya kalau di sini sama wis. Cuma memang penjualan di Indonesia nggak bisa sebaik itu, mahal bisa itu. Oh. Jadi waktu itu akhirnya kita cuma membuat saya membuat kampung virtualnya Prapen itu. Yeah. Saya datang Mas Anwar, saya bawa meteran. Untuk apa Mas? Saya datang rumahnya orang tak ukur Mas Anwar. Oh ini 50 cm, oh ini 1,5 cm itu. Terus saya perkirakan kira-kira dulu itu ya, rumah orang tinggi berapa meter dan sebagainya. Itu saya waktu membuat itu tidak langsung 1 meter. Kalau di dunia nyata 1 meter, dunia maya 1 meter, komputasinya sangat tinggi. Nggak kuat Mas. Nggak kuat pasti. Nggak kuat. Terbatas. Betul. Apalagi waktu itu kalau komputernya tinggi, otomatis komputer nggak bisa membuat apa satu rumah loh. Itu kan kampung dulu. Saya membuat itu, akhirnya saya bandingkan 1:0,01. Jadi 1 meter sama dengan 0,01. Skalanya dibuat segitu ya Pak, supaya kuat. Betul. Dan itu membuatnya tidak boleh hanya objek tertentu Mas Anwar. Semua objek. Yeah. Buat rumah, buat jalan, buat kursi, meja, semuanya saya pakai begituan. Saya ukur benar-benar, dan itu betul-betul waktu itu ya alat seperti apa, cuma komputer. Sebenarnya bisa pakai yang kayak Oculus. Hanya saja karena saya dulu bukan orang yang kaya, nggak punya, jadi pakai laptop komputer biasa. Komputer itu yang dibuat, dan itu waktu diakses lewat web, pakai browser, karena dia script. Karena script itu tidak bisa kayak Java atau kayak Unity. Dia hanya bisa nempel ke webnya. Dan itu waktu itu saya buat sudah selesai. Oke, buat kampung udah, dan itu dapetin appreciate dari teman-teman Bapak Ibu penguji, dapat A. Gitu ya. Oke. Terus perkembangan virtual reality, dari situ ada namanya augmented reality misalnya. AR. Nah, AR itu, atau sebenarnya orang nyebut AR. Dan AR waktu itu yang lagi booming ya Digimon, Pokemon Go. Pokemon itu yang pertama kali membuat orang suka ini. Padahal teknologinya udah lama. Betul. Udah lama. Sebenarnya AR itu ada lagi selain Pokemon yang punya HP gamenya Samsung. Ingat waktu yang cetek gitu. Yeah. Ada alat atau apa cetek gitu, nyamuk atau apa. Itu teknologi AR. Cuman dia markerless Mas Anwar. Jadi kalau teknologi AR itu ada yang pakai marker, ada yang pakai markerless. Kalau yang marker itu sebenarnya kalau nggak salah saya share ke Mas Anwar itu yang punya IKEA. Oh iya. Yang pakai IKEA itu membuat. Nanti biar dimunculkan. Iya, mungkin nanti di IKEA itu ada contohnya. Sebenarnya kemarin mau tak cariin skripsi mahasiswa saya yang waktu itu sama seperti IKEA, persis. Jadi tahun 2000 saya masih S2 kok. 2015-2016 mungkin. Dia itu bimbingannya khusus sama saya. Dia membuat anak itu membuat ruang ini dulu Pak. Nanti gimana Pak? Yaudah kamu buat marker aja situ. Kalau ruangannya segitu, kursinya nggak boleh dirubah ukurannya. Tetap kalau kamu membuat misalnya ini ya mejanya berapa ini misalnya? Ini 1,5 mungkin, 1,5 kali 70 ya, 1,70. Ya, harus gitu. Tinggal nanti ditaruh situ. Kira-kira cocok nggak sama itu? Dan itu persis kayak IKEA. Iya.
Jadi IKEA itu ada aplikasi ya teman-teman, yang belum tahu nanti dimunculkan videonya itu aplikasi kalau kita mau beli furniture, itu dan ditempel di rumah itu bisa pas. Betul. Nah, kadang itu kita ekspektasi itu terlalu tinggi ya, kayaknya bagus rumahnya muat, ternyata betul. IKEA dan harapan terlalu tinggi. Betul. Dan maksud saya itu waktu saya ide beli itu aja mas buat itu. Saya suruh malah kamu coba ke furniture kalau dulu buat IKEA. Saya lupa namanya apa ya. Itu ada lagi yang saya survei di situ. Saya suruh survei dan dia biar kamu tahu kalau jualan itu seperti ini gitu. Dan itu masuk skripsinya. Kalau dia lulus lalu muncul IKEA tadi itu. Dan itu untuk AR. Jadi AR itu augmented reality itu sebenarnya lokasi yang kita punya itu cuma ditambahkan sebuah informasi. Informasi yang bisa develop seperti itu. Kalau VR itu beda. VR itu betul-betul menciptakan virtual world. Ya? Betul. Metaverse itu nanti ceritanya. Terus dari virtual world itu dari VR itu sebenarnya mulai berkembang di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Kalau di film-film itu banyak film-film pakai apa ya? Iya, untuk itu menciptakan itu. Itu kalau nggak salah ada film apa ya? Saya kok lupa. Apa ya? Film yang dari saya kemarin lupa, dari dunia biasa, dunia manusia, terus dia bisa masuk ke dunia maya tadi itu. Saya lupa namanya. Dari malam itu benar. Avatar, bukan. Itu Beyond Matrix. Bukan, Beyond apa itu aku lupa. Itu tuh baru Pak, film baru. Enggak, udah lama. Oh, ya. Saya lupa tapi. Nah, itu salah satu yang ciptakan nanti bentuknya yaitu kalau sekarang di gambaran metaverse itu adalah dunianya indah gitu ya. Ternyata yang dibaliknya ya orang-orang biasa itu. Nah, memang tujuannya untuk mengcombine ceritanya mix reality tadi antara kebutuhan manusia, penciptaan di dunia maya, betul-betul menciptakan suatu dunia maya, dan itu butuh teknologi yang tinggi. Kalau masalah sama sih Alvin, sama semua. Ya, jadi memang sekarang tren itu arahnya ke sana. Walaupun itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, ya. Betul. Terutama bagi mungkin Pak Andi, saya atau mungkin Farida yang orang IT dan mungkin suka game, bentuk open world seperti itu kan sudah lama game ya. Mungkin di game-game kayak GTA, Watch Dogs itu sudah biasa. Minecraft itu kan sebenarnya konsepnya seperti itu. Cuman biasanya ya nanti kita bisa nyemplung ke situ pakai alat. Benar. Dan metaverse sendiri kan masih konsep ya. Karena yang tadi Mas Anwar yang tak kasih video kedua itu, yang GDG Prime itu kan kita nyiptain sebenarnya pembelajaran matematika. Sampai tahun 2016 ya. 2016 itu enggak semua ada yang develop VR Mas Anwar. Dan itu kenapa diundang oleh Dunia Network untuk masuk ke GDG Prime di Jakarta. Ya nanti videonya biar dimunculkan. Show ke teman-teman. Jadi itu kita membuat cuma matematika. Penjumlahan 2 tambah 4 berapa? Ada soal tengah-tengah itu 2 tambah 4 jawabannya 6 misalnya. 6. Yang sebelah kiri itu 3, yang sebelah kanan 6. Maka kalau mau menjawab betul cuma dijalanin aja masuk ke dunia situ. Nah, sampai ke finish nanti. Simple, tapi itu sampai kita mendapat undangan dari AGI, Asosiasi Game Indonesia, melalui Dunia Network. Itu. Asal gitu Pak, saya setuju tuh kalau di proyeknya dilanjutkan. Boleh. dilanjutkan nanti jadi komersil kita atau mungkin di open source gitu. Boleh. Nanti tak coba get lagi ya, yang simple tapi memang sebenarnya ini ada tawaran dari ini teman-teman. Ada tawaran dari Surabaya Creative City Forum kemarin diminta Pak Andi sebenarnya dulu membuat ini ya, waktu kan itu masuk juga di ini Mas Anwar. Itu penelitian saya waktu itu sama Bu Sulis. Itu masuk ke apa ya, conference. Pertemuannya orang-orang Islam, saya lupa itu. Itu ISEF kalau saya ikut karena saya waktu itu di simbol game di SCF di bagian simbol game edukasi dapat itu nyiptain itu, dan itu bisa banyak orang yang mau pakai. Cuma memang waktu itu kan karena gini, teman-teman yang mau diperhatikan, virtual reality itu karena Pak Anwar kalau virtual reality itu pakai alat yang masuk ke sini nih. Iya. Entah itu Oculus, entah itu HoloLens dan sebagainya. Tetapi kalau AR kebanyakan pakai handphone, smartphone atau tab. Nah, kelemahannya dari sisi virtual reality adalah karena terlalu sering masuk di sini. Itu kan ada smartphone tuh, kalau dulu. Atau kalau sekarang kalau yang Oculus beda, ada alat tulis sendiri ya. Itu berat di otak karena nyantol di sini. Nyantol di kepala belakang itu tidak boleh lama-lama.
Kena motion sickness ya Pak. Sama kayak kita main Bener game sih. FPS. Itu kelamaan terus jarak monitor sama mata Betul, terlalu dekat. Itu pusing. Nah itu makanya kenapa di penelitian Efeknya. di penelitian itu waktu saya pernah review di Springer Journal itu di Springer itu sebutin itu karya orang Indonesia. Cuman dia di komentar gini, loh kalau di VR itu kan nggak boleh lama-lama. Betul, 15 menit. Oh, batas Kalau amannya 15 menit. 15 menit batas aman. Karena itu nanti yang bisa membuat VR itu bisa kecuali Mas Anwar kalau Mas Anwar sambil duduk sambil bubuk ya, sambil bersandar itu ya, kayak mobil itu mungkin jauh lebih lama karena kan tidak ngapa-ngapain, cuman menikmati. Nah, kalau sampai gerak-gerak, nah itu yang agak berat. Jadi harus berhati-hati teman-teman saat VR itu benar masuk. Artinya benar-benar situ ya, berat di situ. Itu Mas Anwar. Tapi kalau misalnya kita diem aja juga susah ya, karena itu kan memaksa kita noleh-noleh. Benar. Misalnya kita milih menu gitu. Betul. Itu juga akan susah. Sebenarnya bisa pakai yang kalau Oculus bisa pakai alatnya itu atau pakai alat bantu ya. Itu yang bisa dimainkan. Sebenarnya. Semoga kita segera punya Oculus ya. Oh iya, kita belum punya Oculus ya. 20 juta balik. Iya. Saya belum pernah pegang itu. Nanti kalau dapat dana aja. Iya. Semoga dapat dana. Iya. Itu dia bisa beli Oculus. Nah, ada satu lagi gadget VR, AR yang saya pengen itu punyanya Microsoft ya. Mungkin teman-teman editor nanti munculkan. Itu Microsoft HoloLens. HoloLens ya, iya. Itu bagus tuh saya. Betul. Tapi harganya itu kurang lebih sama. Sekitar 20-an. Iya betul. Jadi kita belum bisa banyak cerita tentang itu karena belum punya. Nah, ini kalau Pak Andi tadi kan cerita metaverse dan gelombangnya sekarang lagi naik. Nah, data science ini mengikut ke gelombang ini di irisannya sebelah mana, Pak? Kalau mungkin bisa diceritakan. Ini kan pasti terlibat ya data science di situ. Nah, terlibatannya sejauh mana? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong di metaverse, benar tadi yang disampaikan Pak Andi, justru metaverse yang sekarang yang kita sebut metaverse itu bagaimana implementasi ya dari VR ataupun AR itu tadi, gimana kita tanpa kayak menggunakan Oculus atau apa, kita hanya menggunakan layar atau media yang sudah biasa kita pakai, itu kita udah bisa nih nikmatin. Nah, di metaverse sendiri itu adalah teknologi yang beririsan sama yang lain. AI masuk, blockchain nanti itu masuk. Dan mau tidak mau semua teknologi ataupun perkembangan keilmuan di metaverse ini apa yang diambil? Data. Nah, dari data itu apa sih sebenarnya tujuannya apa? Balik lagi kok, ujung-ujungnya adalah value business. Jadi orang-orang yang sekarang lagi pelajari, data ini sebenarnya kenapa kok bilang Pak Jokowi kan sempat bilang nih, Pak Presiden kita bilang bahwa the new oil, data science is the new oil. Data itu adalah sesuatu yang bernilai sangat berharga, tapi diingat lagi dipakainya kayak apa. Karena sebenarnya dari data segala macam teknologi dan datanya itu tujuannya cuma satu, value business, meningkatkan value business. Mau tidak mau kita juga harus mau mempelajari tentang bisnis. Nah, pengetahuan bisnis harus ada. Betul. Jadi nggak hanya fun-fun aja. Benar, nggak bisa. Buat apa? Penentuan kebijakan atau policy. Jadi data driven ini ya, kebijakannya by data ya. Harus. Kenapa harus by data? Pertanyaannya kan itu, kenapa by data? Orang sekarang kita gadget aja kayak handphone yang kita pakai sehari-hari itu kan data. Betul. Berapa banyak kita bisa pakai gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Cuman kenapa jadi booming sekarang ya karena semuanya pada melek lagi. Oh ternyata data yang kita punya itu bisa diolah loh. WhatsApp pernah nih saya dan beberapa teman-teman itu ngolah data WhatsApp. Chattingan kita sama orang itu kita bisa analisa. Kita pengen tahu nih orang ini interest nggak sama kita dari mana chat gitu. Dan kita bisa tahu jam berapa atau waktu tertentu yang dia mulai intens nih untuk balas atau enggak. Nah itu kita bisa analisa. Nah dunia data science kalau kita ngomong beririsan nggak sama metaverse, bukan hanya beririsan tapi justru mendukung gitu. Ngebantuin kita. Bagian dari situ ya Bu berarti ya. Kalau bisa dibilang seperti itu ya. Karena sport. Iya. Karena di metaverse sendiri ya AI masuk.
blockchain nanti ini masuk, mau Iya. tidak mau kita ngomong cuman isu yang sekarang ini kan lebih ke data security Iya, dan data data security. privacy. Betul. Gimana di luar sana masih belum paham data yang penting tuh kayak gimana, mana yang harus dilindungin, mana yang boleh di-share, Iya, hal-hal kayak betul. gitu Ini sih. jadi topik yang seru ya. Iya. Data privacy dan data security. Banyak kan kita Iya. kadang-kadang kita daftar apa-apa tapi muncul tiba-tiba coba cek teman-teman semuanya kan ada SMS masuk kita nggak pernah kenal Ya, tiba-tiba masuk ya itu kan dapat dari mana gitu loh. dapat hadiah pagi-pagi. Oh, gitu. Kalian bisa kaya itu, Pak. Betul. Benar. Nah, ini topik data security dan data privacy, teman-teman bisa ikuti ya episode setelah ini nanti jurusan sistem informasi. Lumayan itu ya. Khusus bahas itu. Oke, Ya, sip. nanti akan dilanjutkan sama jurusan sistem informasi. Bu Ada Farida lagi? ini ada saya tarik sedikit ya. Ya. Kalau bicara tentang data science, ini kan juga nggak kalah hype-nya ya dengan metaverse misalnya. Hmm. Yep. Ini kan kalau saya lihat di LinkedIn lowongan data science itu banyak sekali. Yep. Bahkan Betul. hype-nya itu bisa 11-12 sama UI UX gitu ya. Hype-nya itu banyak. Nah, di data science sendiri itu kalau bisa dilihat sub-subnya itu apa saja? Atau Oke. bidang profesi yang ada di dalamnya. Karena data science kan umum Yep. sekali. Oke. Kalau kita ngomong ilmu data nih sebenarnya tidak hanya data scientist. Ya. Jadi ada beberapa role job ya. Ya. Data engineer, kemudian data analis, kemudian dia ada sebagai business analis, business intelligence. Nah, itu adalah bagian dari istilahnya ilmu data. Jadi kalau di luar sana, wah jadi data scientist aja jadi enggak, masih Jadi, banyak yang lain. Betul. Cuman memang apa sih core-nya yang harus di apa ya? Istilahnya kayak ilmu utama yang harus didalemin. Nah, Iya, mungkin itu. Kalau kita pengen jadi data scientist, mau tidak mau ilmu statistik, ilmu matematik dan ilmu computing Iya. itu setidaknya harus dia udah oke lah. Setidaknya akrab sama Excel ya. Ah, betul. Awal Atau gimana? kalau Betul. Kalau mau belajar Excel tuh ya. awal ya, Iya. Excel aja cukup. Iya. Excel itu cukup. Nah, nanti yang data analis, wah itu kaitannya erat dengan SQL atau database. Iya. Ya, Excel itu nggak cukup hal itu ya. Excel Excel. bisa. Oh, Excel bisa ya? Dari Excel itu bisa. Tahun 98 itu Mas Anwar, tahun Iya. 98 itu dari Excel. ada buku Excel yang judulnya Business Intelligence menggunakan Excel. Iya. Tahun 98 itu. Justru dari Excel aja dulu. Teman-teman kayak saya pernah Iya, nih betul. ngasihin materi ya waktu itu untuk UMKM yang di Kalimantan. Jadi gimana sih cara kita kenalin orang tentang data? Dari Excel dulu. Oke, Kayak benar. gitu. Memang pendekatan paling mudah kalau ke masyarakat atau ke awam itu dari apa yang mereka sehari-hari itu pegang. Benar. Benar. Betul, Jangan betul. yang langsung. Jadi kalau langsung belajarnya Power BI itu sih. Waduh, Ya, Pak, langsung berat. Ini belajarnya Excel dulu. Dari situ. Nah, kalau data engineer mau tidak mau memang harus kuat programmingnya. Betul, Oke. Karena data engineer ini kita ngomong data pipeline ya. Kita Ya. nyiapin nih arsitekturnya data dari awal. Kita mau ngedapetin datanya dari mana? Sosial media, belum lagi yang ini. Nah, model datanya kan beda-beda tipenya. Ya. Nah, data engineer nyiapin itu sampai datanya ready untuk dipakai, mau dipakai data scientist, mau dipakai sama orang BI, analis, ataupun yang lainnya ya. Nah, itu data engineer. Nah, kalau BI dan seterusnya data visualization atau Iya. yang kita kenal kayak grafis. Betul. Nah, Jadi kalau pakai data science ya Bu Farida, kalau ngambil keputusan itu ada dasarnya. yes. Jadi nggak Betul, ngitung betul, kancing. Betul, betul. Iya. Oh, Iya, kira-kira iya apa enggak? Iya. betul. Tapi balik lagi hati-hati. Datanya harus benar. Betul. Supaya Karena- outputnya juga pas ya. Benar. Karena kalau yang kita olah datanya salah, outputnya salah. Outputnya juga sama. Yes. Oke. Oke. Berapa menit? Sudah sejam. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan siapa yang dari Instagram? Sudah tadi ternyata sudah dijawab. Apa yang pertanyaan? Iya. Ah. Betul. Itu Mas Anwar tahun 2015. Ya. Tiba-tiba saya di email sama Springer untuk mereview paper
international journal di virtual reality. Jadi kebanggaan sendiri saat saya mendapatkan kesempatan mereview papernya teman-teman di luar sana. Saya lupa di negara mana, saya lupa. Itu 2015 saya mereview paper tentang untuk VR itu dia penjinakan bom di bawah laut. Nah, seringkali mahasiswa melupakan bahwa kan ini cuma simulasi, Pak. Oke. Skripsi itu sering bilang kan ini cuma simulasi. Loh, Padahal tujuannya simulasi. Saya bilang, tahu nggak kamu kenapa kok simulasi? Tujuan simulasi itu satu, penghematan efisiensi untuk menghemat keuangan. Yang kedua, menyelamatkan nyawa, Bos. Jadi bayangkan kalau menjinakkan bom langsung cetek ini, bedos mati nanti orang. Oleh karena itu si Springer waktu itu saya mereview paper itu 10 tahun game VR itu digunakan untuk pembelajaran penjinakan bom di bawah laut. Bayangkan kalau menjinakkan bom jebret mati benar orang. Kalau salah itu yang pertama. Yang kedua, bisa fatal kalau salah. Membuat bom itu kan butuh duit. Iya. Lah kalau sekali produksi satu bom misalnya habis 100 juta. Lah kalau 10 bom ada 1 M gitu loh. Iya. Jadi betul-betul sangat menghemat. Makanya kenapa VR ataupun AR saat ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, medical, pemerintahan, semua masuk. Itu. Iya. Oke. Ini karena durasi ya. Jadi karena durasi ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari saya. Pak Andi sama Bu Farida. Ya. Mungkin Pak Andi dulu. Kalau VR, AR dan mixed reality ini ke depan kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Apa yang bisa dilakukan atau perkembangannya di ini perusahaan-perusahaan teknologi besar? Kira-kira mereka mau bikin apa? Siap. Mas Anwar, kalau kita ngomong Indonesia, jujur kita tertinggal 50 sampai 100 tahun dari teknologi mereka di luar sana. Betul, Pak. Mas Anwar, saya masih ingat Metro TV ya, Mas saya. Metro TV. Waktu saya kuliah Pak, saya 95 96 kalau saya lupa. Dari kuliah itu pernah melihat beritanya di Metro TV itu bangsa Yahudi itu bisa menciptakan, Mas Anwar ingat film Fantastic Four? Fantastic Four yang pertama, yang kedua kayak, yang S itu yang bisa main itu. Iya. Yang dua. Lah alatnya ini di tahun yang S-Men itu ya, saya lupa namanya. Itu bentar, saya lagi ingat-ingat namanya. Lanjutkan. Nah, namanya. Ya, alatnya yang di papan botnya bisa melayang itu tahun 95 itu Mas Anwar. Tahun 98 saya lupa, 98 ya, saya ingat lihat TV di Metro TV. Itu sudah diciptakan oleh bangsa Yahudi. Dan kalau nggak salah yang membeli patentnya itu Jerman. Iya. Dan itu atau kebayang saya lupa, entah itu kebayang itu gimana. Dan itu akan muncul 2030 nantinya. Betul. Bisa dibayangin kita terlambat berapa tahun ya? Gitu. Jauh ya Pak? Jauh banget. Pokoknya antara 30 sampai 100 tahun lah kita ketinggalan teknologinya ya. Karena mereka mikirnya itu. Nah, kalau untuk mixed reality, virtual reality atau augmented reality, semua perlu dukungan teknologi. Tidak ada COVID, maka Indonesia tidak akan punya smartphone segitu banyaknya. Betul. Adopsinya meningkat tajam karena COVID. Hanya gara-gara COVID, akhirnya dampaknya orang harus beli smartphone. Kenapa? Untuk pembelajaran, untuk jual beli, untuk ngurus kantor, semua ya di situ semua. Ibu-ibu jadi punya HP semua, Pak. Oh iya, dan itu tiba-tiba aslinya datang terus. Paket gitu ya. Iya. Kita datang. Dan itu next pastinya perusahaan akan memikirkan itu. Dan mereka pasti akan, kalau orang Indonesia kalau mandangnya sekarang harusnya sudah larinya 20, 30 tahun, 40 tahun depan. Menurut saya salah satu teknologi yang harus takuti adalah blockchain nanti. Iya, iya. Dengan Bitcoinnya dan teman-temannya. Desentralisasi. Iya, dan itu betul, itu pasti nanti menjadi bahan ke depan. Perkiraan saya antara 30 sampai 50 tahun lagi itu baru bisa dimainkan nanti. Iya. Jadi itu betul-betul teknologi harus perusahaan harus tidak boleh nggak usah, nggak mungkin, tidak ada nggak mungkin soalnya. Saya bilang tidak ada yang nggak mungkin. Sekarang mungkin kayak dulu, besok operasi cuma dari rumah
pakai alat tertentu, teknologi canggih ya, Iya. internet murah dan sebagainya, tinggal pakai, operasi di rumah bisa. Jadi ke depan itu adopsi ke grassroots ya, ke yang masyarakat yang benar-benar di akar rumput itu lebih masif ya. Betul. Karena akses terhadap teknologinya juga lebih gampang. Lebih gampang, lebih murah gitu. Iya. Dan semua orang mesti pakai itu. Kalau sekarang aja masih pun, tapi 30-50 tahun lagi pasti dapat nanti. Itu banget. Bu Farida mungkin ada tambahan untuk data science ke depan ini bagaimana Bu? Pemanfaatan dan trennya nanti. Kalau trennya sih sampai 2030 emang masih di istilahnya kebutuhan ya di Indonesia ya, tepatnya kebutuhan di Indonesia dan dunia. Kalau dunia itu juga masih butuh banyak. Makanya saya tadi udah sempat singgung talent gap terutama teknologi dan data di Indonesia itu masih gede banget. Nah di sini sebenarnya kita nih sebagai akademisi gitu ya, dan juga teman-teman yang di industri itu memang harus kolaborasi nih. Supaya apa? Supaya talent di Indonesia ini ready. Karena sampai sekarang mau talent teknologi maupun talent yang data kita masih pakai luar. Kenapa? Betul. Mentalnya udah beda bro. Betul. Jadi ya ayo kita sama-sama. Supply sama demand-nya nggak cocok ya? Ya. Sejauh ini belum. Demand-nya ini banyak gitu ya. Demand-nya banyak, supply-nya nggak ada. Kalaupun ada juga nggak match. Kalaupun ada ternyata nggak deep. Oh gitu. Ya. Akhirnya kan beda. Banyak yang contoh, aku mau jadi data scientist, tapi nggak belajar benar-benar. Iya. Istilahnya nggak benar-benar, dia kayak oke, yang kita ngomong data science itu banyak, cuman ini fokusnya di mana dulu? Iya, nah, betul. Situ dulu sih. Oke, sepertinya seru ya untuk perkembangan teknologi ke depan ini, baik data science maupun mixed reality. Ya. Oke, ini sudah panjang ya. Sepertinya ini jadi 2 part ya. Ini kayaknya yang kedua. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk podcast hari ini ya. Terima kasih waktunya Pak Andi dan Bu Farida. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi sosial medianya. Nanti izin saya munculkan sosmednya ya. Boleh. Di kolom deskripsi mungkin ada yang mau bertanya atau apa yang. Atau kalau penasarannya lebih ya udah kuliah aja di informatika. Iya. Kuliah di informatika. Kayaknya itu lebih seru. Betul. Bisa cek di websitenya apa Pak Andi if.itac.ac.id. Oke. Sudah ya? Oke, kalau gitu sekian podcast hari ini. Saya akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa.